Halo dulur-dulur Cak-Cuk, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap berbahagia. Kali ini Cak-Cuk akan membawakan film bergenre dark fantasy dengan judul Nightbooks. Menceritakan seorang anak bernama Alex yang gemar sekali dengan segala hal berbau horor. Tak cuma mengkoleksi pernak-pernik atau dekorasi horor, ia pun senang sekali menulis cerita horor. Wes, gak usah kesuwen, siap no cemilan, udut, ambek kopi, dan lungo sing anteng. Suatu ketika, ia tak sengaja mendengar percakapan orang tuanya yang pada intinya menganggap Alex ini anak yang aneh dan perlu penanganan khusus. Sontak, hal itu membuat Alex merasa kecewa karena di depannya selama ini orang tuanya tampak menerima dirinya apa adanya. Di tengah kekecewaan, Alex memutuskan untuk kabur dari apartemennya malam itu juga, bahkan ketika percakapan kedua orang tuanya belum selesai. Dengan perlahan dia membuka pintu depan dan kemudian menuju lift. Sesampainya di lantai bawah, ia berjalan di koridor apartemen dan terhenti di depan apartemen yang pintunya terbuka. Unit apartemen tersebut berlampu merah dan dengan TV yang menyala dengan suara yang kencang sekali. Entah mengapa Alex merasa penasaran dengan unit apartemen tersebut. Dia pun masuk, tidak ada siapa-siapa di sana, hanya TV yang menyala dan sepiring kue di atas meja sebelahnya. Tanpa pikir panjang, Alex mengambil kue dan memakannya sambil menonton TV. Sesaat setelah memakan kue, Alex jatuh pingsan. He said he'll never write another story ever again. Stupid stuff! Tiba-tiba Alex terbangun di sebuah kamar bergaya klasik dengan tempat tidur aneh yang ada penutupnya seperti lemari. Tiba-tiba datang seorang wanita, entah dari mana asalnya, seolah muncul begitu saja dari udara. Wanita itu langsung mengatakan bahwa ia adalah seorang penyihir dan menyebut jebakan apartemennya selalu berhasil. Tanpa berkata-kata lagi, wanita seram itu mencekik Alex sambil bertanya apa kemampuan Alex. Dengan susah payah, Alex menjawab, "Aku suka menulis dan menulis cerita seram." Dengan segera penyihir itu melepaskan tangannya dari leher kecil Alex. Dan segera Alex bergegas mengambil buku catatannya yang berisi cerita-cerita seram dan memberikannya pada penyihir itu. What is your name? Sang penyihir meminta Alex untuk menulis dan menceritakan tulisannya setiap hari padanya. Dengan sedikit bingung, Alex pun mengiyakan. Tak tahu berapa lama Alex ada di kamar itu. Suatu ketika ada suara aneh di dalam kamarnya. Perlahan Alex membuka pintu kasur dan melihat ada kucing yang sedang berjalan. Tahu bahwa itu mungkin saja bisa jadi temannya, Alex membuka pintu kasurnya. Namun si kucing tampak tidak bersahabat. Tidak hanya itu, kucing tersebut menyerang Alex, bahkan itu bukan sembarang kucing Sphinx. Ia kucing ajaib yang mampu menghilang. Serangan terakhir kucing Sphinx itu menyebabkan pintu kamar roboh, sehingga kini Alex berada di luar kamarnya. I'm going to need a story every night. The story better than here. Di luar kamar, Alex kini berada di sebuah koridor bergaya klasik yang bukan koridor apartemennya. Entah mengapa si kucing berhenti menyerangnya, dan dengan perlahan Alex menyusuri koridor itu. Tiba-tiba ia mendengar suara anak lain, suara anak perempuan yang tampak sibuk dengan pekerjaannya. Seolah terbiasa dengan kehadiran anak lain, ia memperkenalkan diri bernama Yasmin dan menjelaskan sedikit tentang beberapa hal yang membuat Alex bertanya-tanya. Yasmin adalah pelayan penyihir tersebut yang bernama Natasha. Ia bertugas mengerjakan semua pekerjaan rumah
dan seolah ia tahu bahwa Alex adalah storyteller yang bakal menceritakan kisah seram setiap hari untuk Natasha, sang penyihir. Misteri mulai terkuak. Kini keseharian Alex adalah menulis cerita seram dengan akhir cerita yang tidak boleh happy ending. Natasha bisa sangat marah jika cerita pada akhirnya tidak seram atau happy ending. I wonder if we're still on Brooklyn. The apartment moves. I'm Yasmin. Are you a prisoner? Pada suatu waktu, Alex yang seperti biasa sedang menulis cerita di perpustakaan yang sangat besar milik Natasha. Penasaran dengan seberapa tinggi perpustakaan tersebut, ia pun naik sampai ke rak buku yang paling atas. Di sana ia tertarik dengan beberapa buku yang sudah sangat tua dan berdebu. Di salah satu bukunya ia menemukan sebuah catatan yang tertulis melingkar di pinggir. Buku tentang anak lain yang juga menjadi tawanan di tempat tersebut. Sejak penemuan buku tersebut, Alex dengan sembunyi-sembunyi mengumpulkan catatan-catatan itu yang berisi banyak hal termasuk strategi untuk kabur. I just have to do what the witch tells me to until Mom and... Whoa! It's the oldest book in here. Di lain kesempatan, Yasmin mengajak Alex untuk membersihkan sebuah pohon ajaib dari buah-buahnya. Buah-buah tersebut apabila telah matang, ia jatuh dan menetaskan seekor makhluk mengerikan berkaki pedang. Oleh karena itu, perlu dibersihkan dengan cara memetiknya dan meletakkan di tanah dan menginjaknya satu persatu. Setelah beberapa buah berhasil diamankan dan dimusnahkan, Yasmin yang tidak pernah ditemani orang lain tampak kurang konsentrasi dan terjatuh. Buah pun terjatuh ke tanah dan segera menetaskan makhluk seperti laba-laba dengan kaki tajam seperti pedang. Yasmin segera memerintahkan Alex untuk menginjaknya. Namun terlambat, makhluk tersebut kabur dan tak cuma itu, ia dengan cepat memotong semua buah yang menggantung di setiap pohon. Semua jatuh ke tanah dengan sigap Yasmin dan Alex sibuk menginjak buah yang jatuh satu persatu sambil mengejar yang terlepas tadi. Kekacauan terjadi, namun pada akhirnya Yasmin dan Alex mampu menginjak seluruh buah dan berhasil mematikan yang tadi terlepas. Kekacauan tersebut ternyata diketahui oleh Natasha. Hukuman pun menanti keduanya. Namun karena Alex mengaku bahwa kesalahan ada pada dirinya, Natasha seolah lagi-lagi mengampuni keduanya. Alex kembali tidur, namun ia mendengar suara aneh di dalam lemarinya. Tasnya tampak bergerak-gerak. Ia pun langsung menyadari bahwa tak semua makhluk buah berhasil dibunuh. Dan benar saja makhluk tersebut melompat keluar dan menyerang Alex. Namun dengan sigap, Alex berhasil membunuhnya. Namun bukan itu yang sebenarnya mengancam Alex. Buku catatannya yang ia dapati telah hancur tercabik-cabik kaki makhluk tersebut. Kini Alex tak punya apapun untuk diceritakan dan ia harus menulis kisah baru dan langsung menceritakannya. Hal itu bagi Alex tidak mungkin karena selama ini ia menulis untuk ditabung dan menceritakan kisah lain yang telah ditulis sebelumnya. Karena kejadian itu, ia menceritakan semua catatan-catatan yang ia temukan di rak paling atas pada Yasmin. Mereka berdua pun menyelidiki catatan demi catatan apakah ada strategi untuk melarikan diri. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka menemukan sebuah resep ramuan obat tidur. Ramuan tersebut tampak belum sempurna, karena di dalam catatan ramuan tersebut akan mengeluarkan bau khas yang akan dikenali oleh Natasha. Kini yang harus dicari adalah zat yang belum ditemukan oleh penulis catatan untuk menghilangkan bau. A bunch of them. I did, but Shredder had gotten to my room and I... Yeah, I do, but she's right. Suckleweed stinks.
Alex punya ide karena Natasha sering membenarkan istilah-istilah atau hal yang keliru dalam ceritanya. Maka Alex menceritakan sebuah kisah yang melibatkan nama zat penghilang bau. Dan benar saja, setelah Alex menceritakan kisah seram tanpa teks untuk pertama kalinya, Natasha mengkoreksi zat penghilang bau itu. Dan dengan segera Alex dan Yasmin meracik ramuan tersebut. Awalnya ingin dicampur pada minuman, namun ternyata ramuan tersebut membuat minuman malah berwarna hijau. Di tengah kebingungan, ramuan tidur itu hilang karena diambil oleh kucing Spink. Tak disangka kucing Spink berpihak kepada Alex. Ia mencampurkan obat tidur ke dalam parfum yang selalu digunakan Natasha. Tak lama berselang, Natasha pun tersungkur. Yasmin buru-buru mengambil kunci pintu dari tas Natasha. Dan mereka pun kabur. Everyone knows Cineroot hides smells. Can't bring this out there. She must have gotten a dose of the sleeping potion. Di luar sejauh mata memandang hanya ada hutan dan hutan. Mereka merasa tidak benar-benar berhasil kabur karena keanehan hutan tersebut. Tiba-tiba dari arah samping muncul kuda unicorn yang hendak menanduk mereka. Sekuat tenaga mereka berlari hingga tiba-tiba kuda setan itu berhenti. Mereka curiga mengapa kuda bertanduk itu tak lagi mengejarnya. Dan ternyata tak jauh dari situ ada rumah permen. Entah mengapa rumah permen itu sangat lezat. Awalnya Yasmin tergiur dan seperti terhipnotis untuk memakannya. Kemudian disusul Alex, mereka pun akhirnya pingsan dan tertidur. Alex bangun, begitu pula Yasmin. Namun kali ini ada Natasha. Dari situ Natasha menjelaskan semuanya. Di depan Natasha ada peti yang di dalamnya ada seorang yang sedang tidur. Ternyata orang di dalam peti itu adalah penyihir asli dari cerita Hansel and Gretel. Dia tertidur berkat Natasha yang selalu membacakan cerita seram. Dan bila ia terbangun, hal yang mengerikan bakal terjadi. Dia pun suka makan anak kecil. Penyihir itu terbangun karena tidak kunjung mendapatkan cerita. Kemudian ia memburu Yasmin dan Alex. Dan pada akhirnya mereka berdua bekerja sama hingga mampu melumpuhkan penyihir dengan cara yang sama persis dengan buku cerita, yaitu dijebak ke dalam tungku api. Dan film pun berakhir. Who, by the way?